Ya, untuk pertanyaan Pak Adeng Bustomi, ya pertama kita mesti mengetahui bahwa penyemprotan ke jalan itu juga bisa beresiko untuk terjadinya pencemaran lingkungan. Jadi sebenarnya yang ideal adalah proses penyemprotan itu, disinfektan itu adalah ke ruangan-ruangan yang memang dicurigai adanya di dalam ruangan tersebut itu adanya yang sudah terkonfirmasi atau memang pada pasien dengan PDP begitu. Masalahnya Kemenkes atau pemerintah baru mengeluarkan surat edaran ya tentu setelah kami ini para akademisi, para klinisi mempermasalahkan hal tersebut, dan kita melihat juga ternyata sudah luas terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahkan masyarakat melakukan modifikasi sendiri terhadap pembuatan disinfektan ini yang akhirnya berbahaya. Bahkan yang saya sebutkan tadi sampai terjadinya keracunan, ada masyarakat yang keracunan. Ya, jadi sekali lagi ya, sekali lagi gini, kalau kita bicara soal disinfektan ini sebenarnya kan virusnya ini ada dari virusnya itu ada di dalam tubuh manusia itu. Jadi kalaupun mau hanya proses itu tuh sebenarnya hanya di yang ada di badannya itu saja. Tapi setelah dia masuk ke ruangan, kemudian dia batuk, dia atau bersin, dia tentu akan menyebabkan pencemaran di lokasi ruangan tersebut begitu. Jadi bisa nempel virusnya nempel di ruangan-ruangan atau di meja di mana begitu. Jadi sebenarnya ya pertama tadi ya kalau oke lah ini tidak berbahaya, tapi juga sekali lagi apakah kalau tidak berbahaya ini dia bisa nggak membunuh virus yang ada di pakaian orang tersebut. Tapi sebenarnya sekali lagi sebenarnya kan virus tersebut kan adanya ketika orang itu droplet ya, ketika dia bicara keras, ketika dia batuk atau bersin gitu. Ini jawaban saya. Makasih. Mengenai pertanyaan cara membuat disinfektan, sebenarnya sama juga seperti cara membuat hand sanitizer. Itu WHO sudah memberikan petunjuknya begitu ya. Disebutkan memang oleh WHO bahwa untuk menggunakan etanol dan sodium hipoklorit atau yang ada biasanya kita pada Biclean ya. Dan disebutkan itu pengencerannya 5% ya, dengan perbandingan 1 sampai 100. Kemudian 1 bagian bahan pemutih untuk 99 air ya, air dari pump ya. Ini untuk disinfektan permukaan. Jadi ini bisa kita gunakan seperti itu. Faktor yang terjadi apabila kita menginfektan pada manusia sebenarnya faktor keracunannya tadi, karena kita menghirup tadi ya etanol kemudian klorin begitu ya. Dan di sisi lain juga buat mata bisa menjadi merah, iritasi pada mata, kemudian pada kulit pun bisa iritasi pada kulit ya. Pada orang-orang yang sensitif bisa terjadi yang kita bilang suatu dermatitis kontak, jadi artinya suatu kelainan pada kulit akibat kontak dengan zat kimia tersebut begitu. Dan kemudian ya kalau bicara soal keracunan, bisa kalau ini terhirup dia akan sesak napas, kemudian kalau dia tertelan dia akan muntah-muntah. Bagaimana dengan kemungkinan kanker? Secara umum bahan-bahan racun ini kalau memang terpapar terus ya dalam jumlah yang lama dan tinggi, ini juga tentu bisa menyebabkan terjadinya perubahan dari struktur-struktur normal di dalam tubuh yang akhirnya juga bisa berujung pada kanker, karena sebagian dari bahan-bahan ini disebutkan sebagai bahan yang karsinogenik. Nah, tentu tergantung dari beberapa paparannya. Kalau cuma sebentar-sebentar mungkin gak ada masalah, tapi kalau paparannya jangka panjang ya dalam waktu lama, ini tentu akan menyebabkan gangguan organ-organ dalam bentuk lama. Yang paling kalau bicara soal keracunan zat-zat seperti ini ya biasanya liver yang terganggu ya, dan dalam jangka panjang juga bisa saja kalau terjadi keganasan ya atau malignansi. Tapi tentu paparan yang lama
dengan jumlah yang besar ya dan sering. Itu ini kira jawaban saya. Disinilah tugas kita ya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa sebenarnya virus yang paling berbahaya itu adalah paparan virus langsung ketika orang bicara, ketika orang bersin dan batuk begitu. Karena kalau dia menempel di baju kita ya panas kemudian panas di udara terbuka itu dalam hitungan 1 jam itu virusnya akan mati sebenarnya. Nah, kecuali kalau memang ini kita di ruangan ber-AC mungkin dia akan bertahan lebih lama. Ya, kecuali kalau memang dia menempel justru kalau menempel di dalam logam darah dingin dia lebih lama lagi gitu loh. Jadi ini yang mesti disampaikan kepada masyarakat. Jadi penyemprotan itu sebenarnya tidak efektif. Dalam arti kata belum tentu juga membunuh virus tersebut kan justru adanya kan bisa di celana kita ya kan kalau memang ini malah di sepatu kita sedangkan penyemprotan itu banyak kan ke badan kita misalnya seperti itu. Jadi sekali lagi saya bilang sih ini sebenarnya lebih banyak dampak efek sampingnya daripada manfaatnya begitu. Jadi di satu sisi hanya saat itu saja oke lah kalau dia memang dengan metode yang baik, aman untuk tubuh manusia, ya sehari itu aja langsung dibersihkan. Tapi kalau di dalam tubuh si orang tersebut mempunyai virus, dia batuk-batuk lagi setelah dia luar karena dia akan menempel lagi di dalam bajunya karena dia sifatnya bukan prevention. Jadi artinya bukan mencegah tapi adalah membunuh saat itu kalau memang ada virus gitu. Nah, bukan sifatnya mencegah. Ini yang harus diperhatikan ya. Ya, jadi sekali lagi tentu setelah adanya peringatan dari WHO representatif Indonesia, saya bicara langsung dengan Pak Parani mengenai hal tersebut. Beliau khawatir juga tersebut. Ya segeralah pemerintah untuk melakukan dan juga Kemenkes juga menyampaikan bahwa ini berbahaya, ya segera menganulir keputusan ini. Jadi lebih baik dana desanya itu diberikan untuk untuk sembako gitu loh. Justru sembako ini kita butuhkan agar orang ini mempunyai daya tahan tubuh yang baik gitu.